Ya, betul, Mohon jelas. mohon Ya. maaf, ini karena di luar, jadi saya sengaja, videonya saya matikan supaya suaranya lebih jelas. Eee, Salam kenal untuk teman-teman yang baru ya. Saya salamin aja semua Pak Herwan, Pak Andre, Pak Taufik, Pak Vito, Pak David yang sudah kembali ke Melbourne. Ada kawan Henry ini dari sosok Kalbar, dan tentunya juga Pak Arto yang ada di Adelaide, Pak Adam yang ada di Grand Hyatt sebentar lagi ketemu saya, kemudian Carlos Halim, Pak Jimmy, thank you untuk kesaksiannya. You. Pak Halim, welcome back also dari Cirebon, udah tambah seger. Pak Jeffrey Meharja, ini teman misi saya ini. Andrew yang sudah ketemu berkali-kali di Jakarta, Dede, dan apa yang ada yang kelupaan nggak ya? Semuanya udah saya sebut ya. Baik. Oke, ini tema pada sore hari ini tuh sedikit background. Saya terima kasih juga untuk Pak Adam. Sebetulnya muncul dari acara NLG sebetulnya. Ketika kami harus presentasikan 3 permasalahan utama yang dihadapi oleh chapter-chapter dan 3 solusi. Nah, dengan inspire dari para Roh Kudus, Pak Adam tuh menyajikan dari AMZ tentang Back to the Vision, Mercy Works, dan Miracle Works. Nah, dari situ saya malamnya itu saya kepikiran gitu ya, dan kemudian Tuhan meng-enlight saya tentang apa yang sudah saya pernah khotbahkan, sharingkan tentang live the vision, kemudian tentang the seven blessing for those who have compassion gitu ya. Satu lagi adalah tentang the Holy Spirit ya, tentang baptisan Roh Kudus. Nah, saya combine itu just to make easy, lahirlah kata PMW gitu ya. PMW itu bukan singkatan dari Vincent Makmurwijaya, just to easy to remember gitu. Vincent Makmurwijaya. Jadi P-nya itu adalah vision, M-nya itu adalah dari Bro Adam yaitu ministry, mercy work. Mercy Mercy work. itu sama dengan compassion gitu ya, belas kasihan. Dan W-nya itu adalah wonder services ya. Jadi wonder itu kita diingatkan dengan satu kata sign and wonder, di mana di perjanjian awal abad awal murid-murid itu berjalan dengan sign and wonder ya. Nah, saya ingin coba satu persatu coba dengan singkat ya, tentunya nggak cukup, tapi coba singkat untuk membuka aja bahwa apa sih rahasia untuk multiplikasi dan pelipat gandaan chapter-chapter itu. Adanya di ketiga ini, PMW ini ya. Jadi kalau ada yang chapter letih, lesu, lemah, lunglai, letoy, 5L itu bisa diatasi dengan PMW ini gitu loh ya. Nah, yang pertama adalah vision. Amsal 29 ayat 18 berkata, without vision people perish ya. Jadi tanpa visi itu orang akan binasa. Di terjemahan lain mengatakan bahwa tanpa visi orang itu jadi sembarangan, sembrono ya, cast out all the restraints. Jadi semua batasan-batasan dilanggar, orang akan sembrono. Nah, demikian juga dengan FTB Man, saya percaya kalau kita tahu visi Tuhan melalui demos, kegiatan aktivitas kita itu nggak pernah akan sia-sia gitu. Coba kita lihat ya, ini ada di bukunya The Vision Intensified ya, itu
Jelas sekali loh. Saya melihat orang-orang di bumi berjuta-juta banyaknya berdiri berdamping-dampingan, dan saya melihat ribuan wajah-wajah dengan jelas. Apa yang saya lihat membuat saya takut. Ini bukunya dia adalah The Vision Intensified, ya, page 18, ya. Wajah-wajah mereka kaku, tanpa kehidupan, menyedihkan. Walaupun orang-orang ini berdiri berdampingan, sangat dekat dengan satu dengan yang lain, hampir berdempetan, tapi tidak ada kontak di antara mereka. Mereka sendirian, tangan mereka terbelenggu oleh rantai, kepala mereka kaku, mata mereka kosong menatap ke depan, tidak berkedip, tidak melihat, mereka dingin seperti es dalam sebuah badai salju. Ini penglihatan Demos yang 2 kali Tuhan berbicara kepada dia. Kemudian di page 19, ya, dikatakan, then the vision changed, the earth was turning, ya, dikatakan lalu penglihatan itu berubah, ya, bumi berputar lagi, atau saya yang mengitarinya untuk kedua kalinya. Di bawahku ada berjuta-juta orang yang kulihat tadi. Jadi orang-orang yang tadi lihat kaku, tanpa harapan, menyedihkan, berdempet-dempetan, tapi nggak ada komunikasi, nggak ada kontak, dan dingin seperti es. Dikatakan lagi, tapi kali ini sangat berbeda. Es tersebut telah meleleh, ya. Es tersebut telah meleleh. Rantai-rantai mereka telah patah. Mata mereka bersinar sukacita. Tangan yang tadinya terbelenggu sekarang bebas, dan kini tangan-tangan itu terangkat ke surga. Setiap mereka yang tadinya terisolasi, setiap orang yang terkurung dalam penjaranya masing-masing, menjadi tidak lagi sendirian, tapi terhubung dalam sebuah jalinan komunitas yang saling mengasihi dan saling menghormati. Ya, ini luar biasa. Next, terus aja Pak, ikutin aja Pak Erwan, ya, terus ya, tadi yang saya bacakan. Oke. Nah, ini visi Demos. Demos memperlihatkan kepada dia, Tuhan memperlihatkan kepada Demos itu dunia yang bebas, di mana antara pria dan wanita itu nggak lagi sendirian, tetapi mereka dipersatukan di dalam kasih Kristus, ya. Juga tangan-tangan yang terangkat ke surga, memuji dan menyembah Tuhan. Nah, dalam visi originalnya Demos, bahwa Tuhan itu nggak memperlihatkan pada dia a large worldwide chapter headquarters, nggak melihat markas utama atau markas headquarters tuh seperti yang sekarang kantor pusat, saya lihat. kantor pusat. Apa? Kantor pusat. Kantor pusat. Markas besar. Markas besar, gitu ya. Nggak diperlihatkan seperti itu. Nah, sebetulnya Bro Adam, dengan Costa Mesa sekarang gedung itu dijual, sebetulnya that is true, tahu nggak? Ya, sebetulnya nggak perlu gedung-gedung gitu loh, ya. Karena yang diperlihatkan Tuhan itu adalah orang-orang, gitu loh. Orang-orang, lalu orang-orang itu akhirnya membentuk chapter kan. Jadi yang diperlihatkan Tuhan kepada Demos itu people, bukan chapter juga. Tapi kata Demos di dalam buku TVI, jangan salah gitu loh, jangan salah persepsi bahwa chapter itu diperlukan karena tempat orang-orang itu berkumpul, ya. Cuman itu sebagai sarana aja gitu loh. Jangan mendewa-dewakan chapter juga, ya. Seringkali kalau dengar Tomang chapter, wah Tomang chapter hebat gitu loh. Yang hebat tuh bukan chapternya, yang hebat ataupun orang-orang yang dipakai di dalamnya gitu loh, people-nya gitu loh. Bukan chapternya gitu loh, ya. The visi yang diperlihatkan oleh Tuhan kepada Demos adalah Roh Kudus yang merubah hidup. God's Holy Spirit changing lives. Lalu yang diperlihatkan Tuhan kepada Demos adalah God's breaking the chains of the devil and setting the captive free. Ya, jadi Tuhan melihatkan bahwa kuasa Tuhan yang mematahkan rantai-rantai dari kuasa si setan dan membuat bebas orang-orang. Nah, apa yang diperlihatkan Tuhan kepada Demos
itu adalah penggenapan dari Lukas 4 ayat 18 dan 19. Ini jelas sekali. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi setiap visi Tuhan kepada manusia harus dicek pada kebenaran firman Tuhan. Maka saya ingin mengatakan, bukannya kita mendewakan demos, tetapi demos itu jelas-jelas dia mendemonstrasikan apa yang dia terima dari Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Lukas 4 ayat 18 dan 19. Coba, itu ada 6 poin di situ dikatakan. To preach the gospel to the poor. Ya, memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Miskin ini bukan hanya sekedar miskin secara fisik, tetapi miskin secara spiritual. Lebih-lebih. Juga secara jiwanya gitu loh. Terus to heal the broken hearted, menyembuhkan orang-orang yang patah hati, ya. Memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang terbelenggu. Itu tugas-tugas kita semua tuh, teman-teman. To recover the sight of the blind, memulihkan penglihatan orang-orang buta. Buta ini bukan sekedar buta secara fisik, tetapi buta juga secara rohani, ya. Lalu to set at liberty, membebaskan mereka-mereka yang juga teraniaya. Ini kalau kita di dalam dunia marketplace, ya, banyak orang yang sekarang ini yang teraniaya, ada pressure, ada tekanan. Kalau kita dalam posisi untuk bisa menolong mereka, tolonglah mereka, gitu loh. Karena ketika seseorang itu ditolong, itu mereka bukan hanya memuliakan Tuhan, tetapi juga mereka akan look at us, ya. Saya masih ingat khotbah daripada Pak Rubin Adi di NLG. Bagus sekali tuh. Dia katakan begini, bahwa kita adalah Injil kelima yang dilihat orang-orang. Ada 4 Injil. Kita ini adalah Injil yang kelima. Artinya apa, saudara? Lewat perkataan, lewat sikap, lewat perbuatan kita enggak memanifestasikan Kristus, enggak gitu loh. Nah, itu makanya dikatakan kita nih, the believer of Christ adalah Injil kelimanya. Bagus sekali, ya. Nah, bagaimana contoh yang paling jelas, nggak usah cari kemana-mana, tentang orang yang penuh dengan visi adalah Demos Zakarian. Demos Zakarian, ketika dapat visi, all the way, he sacrificed everything. Juga korbannya Pak Rubin Adi juga bicara masalah rela untuk berkorban. Nggak mungkin orang yang memberi dampak itu tanpa berkorban. Impossible, gitu loh. Dia korban loh, banyak sekali Demos Zakarian, ya. Sampai 1993, dari mulai 1952 sampai 1993, 41 tahun, ya, Demos Zakarian. Dari satu chapter berubah ataupun beranak pinak menjadi puluhan ribu chapter saat ini. Luar biasa sekali Demos Zakarian, ya. Orang yang penuh dengan visi. Nah, mau cari kemana lagi contohnya? Yang jelas kalau kita melihat dari contoh di Perjanjian Baru itu Paulus, Petrus, ya, Yohanes, ya, Yakobus, mereka orang-orang yang memiliki visi dari Tuhan sehingga mereka pun mengorbankan dirinya untuk Injil kabar baik ini dapat diberitakan ke seluruh pelosok. Bahkan mereka seperti Petrus itu juga merasa nggak layak kalau cara matinya itu seperti Kristus. Dia cara matinya dibalik, jadi dengan salib yang terbalik. Nah, itu orang yang punya visi itu luar biasa sekali. Jadi again, thank you untuk Bro Adam untuk mengingatkan kembali back to the vision, ya, dan live the vision. Coba next slide. Bagaimana how to live the vision? V yang ini, ya. Dream it. Demos sudah melihatnya. Jadi masuk dalam pemikiran kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita. Dream it, ya. Kemudian pin it, tuliskan. Demos sudah menuliskan dalam the TVI, ya.
kita juga harus menuliskannya di dalam diari kita. Aku mau nih hidupkan ini. Ya, aku mau visi ini berlanjut dalam kehidupanku. Aku mau meneruskan tugas kita melanjutkan visinya. Sebetulnya kalau kita melanjutkan visi itu bukan hanya semata-mata melanjutkan visi Demos, tetapi kita melanjutkan visinya Tuhan Yesus. Lukas 4 ayat 18-19 tadi. Ya. Vision, penglihatan atau mimpi atau fenomena rohani apapun perlu dicek dan diverifikasi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tadi sudah memverifikasi bahwa apa yang Demos lihat itu adalah perwujudan daripada visi Tuhan Yesus sendiri yang dikatakan dalam Lukas 4 ayat 18 dan 19. Nah, yang M, yang kedua, kita mau cepat ya. Visi perlu diwujudkan dengan belas kasihan, ya. Visi perlu diwujudkan dengan belas kasihan. Caranya gimana? Dengan mercy works, ya. Melayani dengan belas kasihan atau compassion. Di keempat Injil kita melihat bahwa awal dari mujizat besar atau pelayanan Yesus yang berdampak adalah biasanya kata-kata ini yang sering kita dapatkan di Injil. Tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Ini nampak di dalam ketika ada mujizat untuk 5.000 orang, mujizat untuk 4.000 orang, mujizat untuk bagaimana Yesus mencelikan mata orang yang buta, orang-orang yang timpang, yang lumpuh disembuhkan. Biasanya Tuhan berkata, tergeraklah hatiku untuk belas kasihan. Ya, bahkan yang jadi yang 12 tahun pendarahan pun itu pun sama, saudara. Ya, karena ada satu daya yang keluar daripada Yesus. Nah, teman-teman, saya pernah preaching secara khusus the 7 blessing of those who has compassion for others. Ya, itu di dalam Mazmur 41 itu ayatnya bagus sekali. Ya, mungkin ayat ini perlu dicatat oleh teman-teman semua. Mazmur 41 ayat 1-4. Firman Tuhan berkata, berbahagialah atau diberkatilah orang yang berbelas kasihan kepada orang miskin. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan memelihara jawanya. Tuhan akan melindunginya. Dan mereka akan disebut yang terbahagia di bumi. Jadi kalau orang-orang full gospel punya moto, the happiest people on earth, tapi nggak punya belas kasihan, impossible. Nggak mungkin kita akan menjadi orang-orang terbahagia. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa those who has compassion for others adalah orang-orang yang terbahagia di dunia. Ya, ada 7 blessing. Dan saya ingin mengatakan satu lagi, kalau kita punya compassion kepada orang-orang, ya, jangankan kita dream tentang 10 chapter sebagai minimum requirement untuk adanya 16 chapter minim 16 chapter untuk minimum dari satu regional. Ini saya berdoa benar-benar untuk nanti Adelaide, berdoa untuk Victoria dan 6 state yang ada di Australia, ya. Jangankan 16, 32 itu gampang sekali kalau ada dengan compassion. Makanya John Carrot nggak pernah salah. Ini gurunya Bro Adam, ya. Ketika saya bertemu 2019 awal, the true ministry of FGBMFI apa? Dia jelaskan. The true ministry of FGBMFI adalah helping hand ministry. Helping hand ministry diwujudkan hanya satu aja, dengan satu kata, compassion. Ya, compassion ini bukan hanya melihat orang-orang yang patah hati atau remuk hati, bukan. Orang-orang yang sedang terjerembab, orang-orang yang sedang terbelenggu secara ekonomi juga, ya, lebih-lebih secara rohani. Orang-orang yang jauh dari Tuhan bisa ditarik kembali ke jalur Tuhan. Waduh, itu luar biasa. Orang-orang yang udah tadinya mau bercerai, nggak jadi bercerai. Orang-orang yang tadinya udah rumah tangganya berantakan, kita bisa kita bisa ada reuni dan balikan kepada keluarga yang normal. Waduh, satu kebahagiaan yang luar biasa. Ini sebetulnya yang feeling ini yang harus ada di antara member kita. Kalau member itu punya satu keinginan mercy works ini, aduh itu luar biasa sekali. Benar-benar saya katakan, saya ada beberapa keluarga yang lewat, mohon maaf ya, bukan menyombongkan, lewat pelayanan, mereka mau tadinya bercerai, nggak jadi bercerai. Satu kebahagiaan bagi saya itu luar biasa sekali. Dan mereka itu kalau diajak chapter,
nggak perlu kita ngomong lagi, udah ikutin kita aja gitu loh. Nah, satu lagi kesaksian yang luar biasa, ada satu leader yang dari Lisun ya, yang dari regional secretary, sekarang regional secretary Kaltim-Tara, itu juga melihat sacrifice saya waktu itu juga dengan Pak Andi pergi ke Tarakan jam 3 jam 4 dini hari, bangun pagi, naik pesawat just for them, just for FGB MFI, ya, sampai terkesan 2 bulan berturut-turut. Pas ketemu lagi dengan Lisun, nanti boleh diminta bersaksi Lisun, sampai ketika saya menyampaikan pesan tentang PCF, passion, care, dan sacrifice, dia ngomong gini, kemarin juga ketemu lagi, Pak Vincent, gue mau ikut pelayanan lu, bahkan gue bawa koper lu aja, gue mau, dia bilang. Ini nanti coba ditanyakan sama Lisun, ya. Jadi maksud saya, bayangkan, ya kita harus hadir dengan pelayanan ini gitu loh, compassion ini, ya, murni, tanpa udang di balik mentega, ya, benar-benar tulus, ya. Tapi kebahagiaannya itu nggak terukur tidak bisa diukur dengan uang sama sekali, ya. Satu kebahagiaan untuk bisa mempersembahkan sebuah keluarga yang utuh kembali itu luar biasa. Ada seorang yang mau berbalik kepada pelayanan, punya visi yang sama, itu luar biasa. Nah, yang terakhir nih, Jadi yang kedua itu helping hand ministry ya, bentuknya ya, tergerak oleh belas kasihan. Yang ketiga adalah wonder ya, wonder service ya, sign and wonder. Sadari bahwa Roh Kudus ada di dalam hidup kita, Dia yang mengurapi kita dalam setiap langkah. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu berbuat hal yang besar dan benar. Karunia rohani yang diberikan perlu untuk digunakan dalam kesempatan yang ada. Dan kalau Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul, tolong baca Kisah Para Rasul, ya. Itu adalah, kalau saya boleh definisikan, kisah bagaimana Tuhan lewat Roh Kudus bergerak di dalam orang-orang yang dipakai Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa dan menjadikan mereka itu berapi-api untuk Tuhan. Itu adalah Kisah Para Rasul, ya. Diawali dengan apa? Baptisan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2. Mereka mendapat baptisan Roh Kudus. Maka teman-teman perlu sekali, yuk kita diperlengkapi dengan baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus berbeda dengan kelahiran baru ketika kita dipermandikan. Beda. Yuk nanti baca di Kisah Para Rasul pasal 9, Kisah Para Rasul pasal 18 dan 19. You will see, ya. Ya. Tapi saya nggak mau jelaskan lebih detail lagi. Tapi saya mau fokus ini dulu, PMW ini, saudara. Ya. Ada satu kesaksian, saudara. Ketika saya bepergian ke Kalimantan, ada seorang putri dari teman kita. Saya diundang masuk ke sana. Dia rindu sekali untuk menerima baptisan Roh Kudus. Saya ketemu dengan dia, ngobrol-ngobrol. Dan langsung ketika dia rindu, saya hanya menumpangkan tangan. Ini seperti di dalam kisah 9, kisah 18-19. Ya, saya tumpang tangan. Lalu dia mulai speak in tongue dan mulai air mata meleleh keluar. Dan mulai dia mendapatkan baptisan Roh Kudus. Ayo teman-teman, kita ada kuasa di dalamnya. Dan sedapat mungkin apa yang Tuhan anugerahkan pada kita, apakah itu berbahasa roh, apakah itu bernubuat, atau karunia-karunia lain yang Tuhan berikan pada kita, gunakan itu. Healing, kalau kita punya healing, saya percaya juga, ya, udah tumpangkan tangan aja. Soal sembuh atau enggak sembuh itu urusan nanti, itu urusan Roh Kudus. Tapi kita mau enggak? Pokoknya ada orang sakit, tumpangkan tangan aja, ya. Cuman jangan ini, ada satu joke nih. Ada satu teman kita, pembantunya kesurupan, ya, kesurupan setan gitu. Wah, dia takut, benar-benar takut. Panggil pendeta. Saudara, kalau kita penuh dengan kuasa Roh Kudus, percayalah, ya, yang kayak gini-gini tinggal dalam nama Yesus pergi. Ikut sebetulnya kalau ada kuasa. Itu di dalam diri kita itu ada kuasa yang luar biasa maha tinggi, ya. Nah,
setiap kegiatan harian, mulai bangun pagi sampai tidur lagi, ayo kita praktekkan PMW ini terus-menerus. Dengan apa? Passion, dengan semangat, dengan gairah, dengan kepedulian, dan harus ada pengorbanan. Ya, next slide. Saya hanya teks saja, nanti dibaca semua. Semua yang mengerjakan Roh Kudus ini, Anda baca di Kisah Para Rasul. Ya, semua. Ya, bahkan Stefanus bersedia untuk sebagai martir itu juga karena dia penuh dengan Roh Kudus. Jadi kalau ada Roh Kudus itu nggak akan takut manusia, saudara. Ya, tetapi dia akan punya takut akan Tuhan. Amin. Nah, bagi Paulus contohnya adalah dia adalah hidup bagi visinya Paulus, hidup bagi Kristus. Ya, belajar dari Paulus. Next slide. Ya, sebagai pengikut Kristus, Rasul Paulus juga memiliki pola pelayanan yang sama dengan gurunya. Dia punya visi gurunya, dia juga menjalankan compassion ataupun mercy, dan dia berjalan dengan kuasa. Bahkan di pelayanan Paulus, satu orang dibangkitkan. Nanti baca juga di Kisah Para Rasul. Ya, saya cuma ingin menggerakkan teman-teman semua. Yuk kita lakukan PMW ini, ya, PMW ini. Ya, penutup yang terakhir, ya, PMW. Next slide, Pak Irwan. Terus. Ya, ini. No. Ini. Enggak. Oke, ini. Ya. P. Vision. Hidupi visi Tuhan via Demos Zakarian. M. Mercy Works. Lakukan pelayanan dengan belas kasihan dari Tuhan. Murni, tanpa pamrih, nama Tuhan yang ditinggikan, dan biar Tuhan semakin besar, kita semakin kecil. Ya. W. Wonder Services. Lakukan pelayanan dengan kuasa Roh Kudus. Saya percaya kalau kita lakukan dari bangun pagi sampai tidur lagi dengan passion, care, dan sacrifice, kita akan dapat memultiplikasi chapter-chapter kita, dan tidak akan ada lagi yang letih, lesu, lelah, lemah, dan letoy. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Terima kasih Pak. Ini saya buka sekarang karena udah khotbah. Jadi kalau suaranya hilang nggak apa-apa. Mari kita kasih tepuk tangan untuk Pak Vincent. Wah, bagus sekali. Ini tiap hari kita mengingat singkatan namanya Pak Vincent ini. Vision, Mercy, dan Wonder. Saya buka kesempatan untuk teman-teman, mungkin ada mau komentar, mungkin ada mau bertanya, mungkin boleh silakan buka mic-nya kalau ada pertanyaan. Satu atau dua orang boleh silakan. Saya boleh katakan begini loh, bro. Hampir setiap recovery, pemulihan sesuatu, itu harus diawali dengan belas kasihan. Pemulihan keluarga akan terjadi itu lewat belas kasihan. Salah satu yang paling menonjol dalam belas kasihan adalah masalah forgiveness. Tanpa belas kasihan, forgiveness nggak akan dilakukan secara murni. To forgive itu adalah to forget. Jangan sampai kita udah mau memaafkan tapi masih ingat-ingat, aduh kalau gue inget lu ya 20 tahun yang lalu itu, tapi nggak forget. Oke. Masih banyak yang bisa dibedah dari sini. Cuman karena saya kan ini kan cuma 30 menit dan juga tempatnya di luar. Jadi saya pikir kalau nanti kita ketemu ya, banyak juga kesaksian-kesaksian kehidupan yang saya bisa bagikan. Waduh, luar biasa loh. Tapi benar-benar kalau kita benar-benar mau menggumuli PMW ini, ya benar. Pokoknya nanti nih 2004 atau 2024 atau 2025 ada regional Victoria. Amin. Akan muncul, ya. Pokoknya sih beranak pinak nih Pak Adam. Ya. Tapi PMW-nya mesti dijalankan ini. Ya. Amin. Ini luar biasa. Terima kasih Pak Vincent. Ada pertanyaan lain teman-teman? Kalau tidak ada, saya akan serahkan ke Pak Adam. Mungkin ada pengumuman dan juga nanti doa penutup. Kalau nggak ada, saya mohon izin dulu ya, karena saya mesti ada meeting lagi nih.
Oke, Nanti thank habis you ya itu Pak Terima Vincent. dengan kasih. Pak Adam. Terima Ya, kasih thank Pak you Pak Vincent. Vincent. Bagus Terima sekali. kasih God bless. Pak God bless ya Vincent. semuanya ya, Sampai semuanya. ketemu ya. God bless. Thank you Oke. Pak Vincent. Thank you Pak Oke, Vincent. God bless. Ya, Thank you Pak. Ini oke. memang Saya teman-teman serahkan nih ke bagus. Pak. Bagus sekali ya hari ini kita bisa mendengar dari Pak Vincent sangat jelas. Memang Tuhan mengirim seseorang yang bernama Pak Vincent untuk menjelaskan vision dan mission. Memang sudah dinubuatkan Nggak ada copyright, tapi adalah right to copy. Silakan right to dibagikan copy. ini semuanya. Ya, Oh, ya. nanti tolong minta kopinya ya Pak Vincent. Ini bagus Oke. sekali. God Ya, bless. Thank you ya, Pak thank you. Adam semua dan teman-teman. God bless. Ya. Oke teman-teman, sekali lagi ini sangat baik. Memang itu satu pernubuatan yang sudah dibicarakan bahwa full gospel businessman itu akan return to the vision. Nah, selama beberapa tahun ini memang banyak sekali region-region atau chapter-chapter yang menyimpang, tapi kita ini mesti balik lagi. Karena itu mungkin dalam beberapa bulan yang akan datang, teman-teman akan sering mendengar bahwa akan ada School of Vision yang setelah ditunjuk oleh buat School of Vision Indonesia adalah Pak John Thompson. Saya belajar banyak sekali dari Pak John Thompson dan saya juga ketemu banyak sekali orang-orang yang benar-benar mengerti dari School of Vision. Banyak juga orang yang sudah di full gospel begitu lama tapi tidak mengerti juga, itu juga banyak sekali. Kita mesti diperbaiki. Karena kalau ini diperbaiki, segala sesuatu bisa perbaiki. Terima kasih Pak Irwan untuk doanya. Setelah ini mau diapain nih Pak? Tutup doa kalau nggak ada tambahan. Mungkin Pak Jeffrey ada tambahan Pak Jeffrey. Kalau nggak ada Pak Adam akan tutup. Belum ada. Belum ya. Kalau gitu silakan Pak Adam tutup doa. Maaf Pak Erwan. Ada fit. Yep. Supaya teman-teman nggak telanjur leave the group, teman-teman yang sudah dihubungi oleh Bro Taufik untuk membicarakan kepanitiaan airlift, mohon tetap stay sesudah Zoom ini. Iya betul. Setelah Pak Adam tutup doa, tetap stay kita semua ya. Oke, silakan Pak Adam. Oke, thank you teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Kau telah memberikan kesempatan pada kami semua yang tinggal dan domisili di Australia dan New Zealand untuk berkumpul dan berdoa bersama-sama. Saya yakin Tuhan, Kau mendengar setiap doa kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan bahwa segala yang telah kami kirim kepada Kau, Kau mendengar dan Kau akan mengabulkannya juga Tuhan. Tuhan, terima kasih Kau pada malam ini menjawab satu doa saya Tuhan, bahwa ada seseorang pembicara Tuhan yang betul-betul mengerti the inti dan the vision of School of FGB MFI Tuhan. Dan saya yakin Tuhan, visi atau sharing yang telah di-sharingkan oleh Pak Vincent hari ini Tuhan akan menyerap dan akan membakar kita semua Tuhan. Kami tidak ingin Tuhan itu hanya berhenti di sini. Kami ingin supaya semua teman-teman yang ada di sini semua mengerti visi dan misi dan mengapa kita berkumpul di sini. Terima kasih Tuhan, dalam beberapa minggu sebelum ini saya dan juga Bro David diberi kesempatan Tuhan untuk melihat begitu banyak orang-orang di Indonesia Tuhan yang begitu passionate untuk melayani di wadah ini, dan sekarang kami mengerti Tuhan mengapa mereka mau membuang waktunya, sebenarnya bukan membuang, investasi waktunya dan investasi tenaganya Tuhan di dalam wadah ini, karena wadah ini sangat bisa memberi buah yang sangat baik kepada orang-orang dan memulihkan banyak orang-orang yang walaupun mereka kenal-Mu Tuhan, tapi mereka tidak mempunyai power untuk mengerjakan segala sesuatu juga. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa kepada semua yang hadir pada malam ini Tuhan, supaya mereka semua diberi kekuatan, diberi visi sesuai dengan apa yang telah Demos sharingkan, dan diberikan juga kekuatan dari Roh Kudus Tuhan, supaya mereka bisa mengerjakan segala sesuatu yang telah Kau perintahkan kepada mereka Tuhan. Ubahkanlah hati kami Tuhan, berilah kami hati yang berbelas kasihan Tuhan, mercy Tuhan, berilah kami tangan yang bisa mengerjakan sign and wonder Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala yang telah Kau berikan. Dengan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Adam. Terima kasih teman-teman. Acara doa sudah selesai. Boleh dilanjutkan dengan acara yang Melbourne ya. Bro Jimmy, thank you ya Bro Jimmy. Semua teman-teman yang masih mau ikut silakan. Saya serahkan ke Bro Taufik. Silakan Bro Taufik.
Ya, terima kasih Bro Erwan. Sama-sama, Bro. Selamat malam. Ya, waktunya kita Zoom meetingnya, linknya langsung dilanjutkan saja. Ya, langsung, Bro. Ya, jadi pada malam hari ini saya koordinasi dengan Pak David Wongso, yang di mana ini udah awal bulan, di mana acara airlift saya, Departemen Airlift, Menlift untuk ke Melbourne ini udah makin excited nih saya nih. Yang seperti saya janjikan kepada Melbourne chapter, saya bilang saya bawa pasukan 15, ternyata sudah tercapai. Amin. Amin. Luar biasa, Tuhan baik. Jadi saya bukan nggak mau mengajak lagi, mungkin bisa mengajak, tapi khawatirnya karena kita mau membakar Melbourne, artinya harus Melbourne punya member atau member baru yang paling banyak, betul ya? Itu kan inti dari airlift ya, kalau Bro Halim nanti bisa jelaskan, waktu itu jelaskan ke saya gitu kan. Nah sekarang di sini sudah bergabung ya kan, banyak nih dari Pak Tatang dan Pak Harto juga, mungkin silakan mendengar. Ada Andrew yang belum hadir ya, Widharma mohon izin katanya masih holiday. Arman juga mohon izin karena juga pamannya ada yang baru meninggal katanya. Oh. Kan ya kemarin saya lupa announce tuh ke teman-teman, katanya baru mendadak. Iya. Jadi nggak bisa hadir. Saya rasa panitia yang ada nih Bro David ya, saya seperti biasa Pak Adam dan Pak Ivan itu kita jadikan advisor. Jadi saya sendiri itu PIC-nya bersama Budi Chang. Maksudnya Budi Chang itu wakil PIC saya, karena beliau itu RDD saya. Nah, Pak David Wongso ini saya tunjuk jadi host. Jadi benar-benar yang mengatur semua Melbourne punya tempat dan segalanya tuh acara. Nah, Halim ini yang baru join ya, Bro Halim apa kabar? Ya, selama ini kan ada di grup kita udah masukkan, saya percaya Bro Halim ini kita butuhkan untuk team building di hari kedua tuh. Nanti bisa lebih detail Bro David Wongso menjelaskan. Andrew ini saya tunjuk sebagai artis MC kondang yang akan menjadi MC di acara inauguration. Ya mungkin nanti kita lihat kalau memang diperlukan 2 MC, saya bersedia, atau kalau saya artinya saya harus in charge segalanya itu bantu Bro David. Nah Arman itu sebagai WL dan Widharma. Nah Bro Tatang itu didokumentasi. Nah, Bro Vito konsumsi, terima kasih Bro Vito udah hadir. Nah, Thomas itu kita anggap sebagai PR, pagar ayu dan segalanya kan itu, kalau Thomas. Nah, Patrick ini transport, ya. Pak Patrick ada nggak nih? Nggak ada. Ya? Nggak ada, oke. Pak Azhar, Pak Azhar ini saya belum tahu, nanti kita karena udah dijoin, nanti kita butuhkan sebagai siapa, dan Bro Erwan. Nah, kita masih banyak pasukan yang bisa dilibatkan nih, Bro David. Nah, itulah planning kita selama saya sama Bro David Wongso di Indonesia mengkoordinasikan. Nah, sorry Bro Taufik, Pak Adam itu masih rekod, Pak Adam. Oh, oke. Saya matiin ya. Thank you. Nggak apa-apa, nanti saya potong aja. Ya, jadi sekarang saya mulai